Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 14 Maret 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada yang mengatakan kepada saya, Romo, kenapa beberapa waktu yang lalu suara Romo kok lembut sekali? Karena lagi serak. Ini aja masih belum sembuh-sembuh. 2 tahun yang lalu, kami Dewan Paroki Harian Gereja Regina Coeli mengadakan rekoleksi bersama. Temanya hanya satu kata dan terpampang dalam baju seragam yang kami buat, yakni kata magis. Magis, dibacanya magis. Mungkin banyak orang akan menerjemahkan kata magis atau magis dengan sesuatu yang berbau mistis atau gaib. Padahal arti kata magis dari kata Latin yang berarti lebih. Kita para pelayan gereja hendak melayani dengan lebih lagi, dengan lebih sungguh, dengan lebih giat, dengan lebih tekun, dengan lebih rendah hati, dan dengan lebih baik lagi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini Yesus mengkritik cara hidup orang kebanyakan. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan macam apa yang dikritik oleh Yesus? Hidup keagamaan yang hanya formalitas saja. Hidup keagamaan yang hanya minimalis dan munafik. Orang Farisi dan ahli Taurat menjunjung tinggi Taurat, namun mereka menjalankannya sekedar untuk pamer, agar merasa diri yang paling suci, dan menjadikan Taurat sebagai senjata untuk menyalahkan orang lain. Cara hidup keagamaan macam inilah yang dikritik oleh Yesus. Yesus menghendaki agar praktek-praktek Taurat dijalankan bukan sekedar formalitas saja, bukan untuk pameran. Pernyataan Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar, menunjuk pada hidup keagamaan nenek moyang mereka sebenarnya baik, sebenarnya udah benar dengan mengajarkan jangan membunuh. Namun Yesus mengajarkan yang lebih lagi, yang magis kepada para muridnya, yakni Yesus menuntut para muridnya agar jangan marah, jangan berkata-kata yang tidak baik, jangan mengkafir-kafirkan orang lain, dan jangan membenci sesama. Hiduplah dalam damai dan kasih. Inilah ajaran inti keagamaan yang lebih benar, yang Yesus wartakan, yang Yesus teladankan kepada kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup keagamaan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang magis, yang mau lebih lagi, lebih baik, lebih berkualitas lagi, lebih sabar, lebih mengasihi, dan lebih menjadi berkat dimanapun kita berada. Pengikut Kristus lebihnya harus yang positif. Jangan lebihnya yang buruk-buruk, yang negatif. Ini yang keliru. Dengan demikian, kalau yang lebih adalah hal-hal yang positif, yang berkualitas, dengan demikian kita sungguh menjadi pengikut Tuhan yang mau menjalankan hidup keagamaan kita lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menjalankannya hanya demi formalitas, hanya demi pamer, hanya sok suci dan untuk nyala-nyalain orang saja. Mari kita upayakan hidup keagamaan sebagai pengikut Tuhan yang lebih, yang magis itu dalam hidup kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.